Kalau kalian mati, tanah itu jadi milikku. Kalimat itu dulu kami anggap hanya luapan emosi. Namun 3 hari setelah pembagian warisan, aku menemukan bungkusan kain hitam berisi paku. Yang sudah subscribe, saya doakan selalu sehat dan berlimpah rezeki, dan tulis komentar, aku ingin punya pasangan terbaik. Terima kasih. Namaku Puspa. Aku tinggal bersama suamiku, Rido, di sebuah kota kecil di daerah Jawa yang masih kental dengan adat, gotong royong, dan kepercayaan yang diwariskan turun-temurun. Rumah kami sederhana, berdinding bata yang belum seluruhnya diplester, dengan halaman luas tempat aku menanam cabai, tomat, dan bunga melati. Di depan rumah ada warung kecil yang setiap pagi kubuka untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Rido bekerja mengurus sawah sekaligus kebun milik keluarga. Penghasilan kami memang tidak besar, tetapi cukup untuk hidup tenang. Selama bertahun-tahun kami menjalani rumah tangga tanpa utang, tanpa kemewahan, namun selalu dipenuhi rasa syukur. Hubungan kami dengan ayah dan ibu mertua pun sangat dekat. Ketika saudara-saudara Rido sibuk bekerja di luar kota, kamilah yang setiap hari mengantar ayah berobat, menemani ibu ke pasar, hingga menjaga mereka ketika sakit. Kami tidak pernah menghitung pengorbanan itu karena bagi kami merawat orang tua adalah kewajiban, bukan investasi untuk mendapatkan warisan. Segala ketenangan itu runtuh ketika ayah mertua meninggal dunia karena sakit yang telah lama dideritanya. Hari pemakaman dipenuhi tangis. Seluruh keluarga berkumpul. Aku melihat Rido duduk paling dekat dengan pusara ayahnya. Ia menangis seperti anak kecil kehilangan tempat bersandar. Aku menggenggam tangannya, berusaha menguatkan meski hatiku sendiri hancur. Setelah tahlilan 7 hari selesai, keluarga besar sepakat berkumpul di rumah ibu mertua untuk membacakan surat wasiat yang telah dititipkan almarhum kepada seorang notaris di kota. Semua hadir, termasuk kakak iparku, Rina, bersama suaminya, Damar. Sejak awal aku sudah melihat sorot mata Rina berbeda. Ia berkali-kali berbisik kepada suaminya sambil memandang Rido dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Notaris mulai membacakan isi surat wasiat. Rumah utama tetap menjadi milik ibu mertua selama beliau masih hidup. Sawah dibagi rata kepada seluruh anak. Tabungan dibagi sesuai kebutuhan masing-masing. Namun ada satu bagian yang membuat suasana mendadak sunyi. Sebidang tanah seluas hampir 2.000 meter di pinggir jalan raya desa diberikan kepada Rido. Tanah itu adalah aset paling berharga karena beberapa bulan terakhir banyak investor yang ingin membelinya dengan harga sangat tinggi. Dalam suratnya, ayah menjelaskan bahwa tanah tersebut diberikan kepada Rido sebagai bentuk penghargaan karena selama belasan tahun hanya Rido yang dengan tulus merawat kedua orang tuanya tanpa pernah meminta balasan. Belum selesai notaris membaca kalimat terakhir, kursi Rina bergeser keras. Ia berdiri sambil membanting gelas di atas meja hingga pecah berkeping-keping. "Aku tidak terima," teriaknya. Semua orang terkejut. Ibu mertua langsung menangis. "Rina, jangan begini." Namun Rina tidak peduli. Ia menunjuk wajah Rido dengan penuh amarah. "Mustahil ayah memberikan tanah itu kepadamu. Pasti kalian sudah mencuci otaknya sebelum meninggal." Rido berdiri perlahan. Wajahnya pucat. "Mbak, aku tidak pernah meminta apapun kepada ayah." "Bohong," bentak Rina. "Kamu pikir kami semua bodoh? Selama ini kamu sengaja tinggal dekat orang tua supaya bisa menguasai semua harta." Aku yang sejak tadi diam mencoba menenangkan keadaan. "Mbak, jangan bicara seperti itu. Semua sudah tertulis." Rina justru berbalik menatapku tajam. "Diam kamu. Sejak kamu masuk keluarga ini, semuanya berubah. Kamu perempuan pembawa sial yang hanya mengincar harta mertua." Ucapan itu seperti pisau yang menusuk dadaku. Air mataku langsung jatuh, bukan karena warisan, melainkan karena aku merasa seluruh pengorbanan kami selama ini dianggap sebagai sandiwara. Suasana semakin kacau ketika Damar ikut memprovokasi. "Kalau memang Rido merasa tidak serakah, buktikan. Serahkan tanah itu kepada Rina." Rido menggeleng pelan. "Aku tidak bisa. Ini amanah ayah. Kalau aku menyerahkannya hanya karena tekanan, berarti aku mengkhianati kepercayaan beliau." Jawaban itu membuat Rina semakin murka. Ia mengambil tasnya lalu berkata dengan suara bergetar menahan emosi, "Kalian akan menyesali keputusan ini. Ingat kata-kataku." Setelah itu ia keluar rumah sambil membanting pintu begitu keras hingga bingkainya bergetar.
Sejak hari itu hubungan keluarga kami benar-benar berubah. Tidak ada lagi sapaan hangat. Tidak ada lagi kebersamaan setiap akhir pekan. Rina mulai menyebarkan cerita bohong kepada tetangga bahwa Rido memalsukan surat warisan dan memanfaatkan kondisi ayah yang sedang sakit agar mau menandatangani wasiat. Beberapa orang mulai memandang kami dengan tatapan sinis. Bahkan ada yang terang-terangan bertanya apakah benar kami merebut harta keluarga. Rido hanya tersenyum pahit setiap mendengar fitnah itu. Biarkan saja, Puspa. Kebenaran tidak perlu berteriak. Aku mengangguk meski dalam hati terasa sesak. Hari-hari berikutnya terasa semakin aneh. Setiap kali aku membuka warung, ada saja orang yang sengaja bergunjing di depan rumah. Anak-anak kecil mulai mengejek ketika Rido lewat menuju sawah. Suatu sore aku melihat Rina berdiri di seberang jalan memandangi rumah kami. Tatapannya dingin, tanpa senyum sedikit pun. Ketika pandangan kami bertemu, ia hanya menyeringai tipis lalu masuk ke dalam mobil. Entah mengapa bulu kuduku langsung berdiri. Malam harinya Rido berkata pelan. Aku merasa Mbak Rina tidak akan berhenti sampai di sini. Aku mencoba menepis firasat buruk itu. Mungkin nanti juga reda. Namun Rido hanya menatap langit dari teras rumah sambil menghela napas panjang. Aku mengenal Mbakku sejak kecil. Kalau dia sudah menginginkan sesuatu, dia akan melakukan apa saja untuk mendapatkannya. Saat itu kami belum menyadari bahwa ancaman tersebut bukan sekadar kemarahan sesaat. Di balik kebenciannya, Rina telah menyiapkan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Sesuatu yang bukan hanya mengincar tanah warisan, tetapi juga nyawa kami berdua. Sejak percakapan malam itu, firasat buruk Rido mulai menjadi kenyataan. Awalnya hanya kejadian-kejadian kecil yang kami anggap kebetulan. Ayam-ayam yang kami pelihara mati mendadak tanpa tanda penyakit. Padi di satu petak sawah menguning lalu membusuk. Sementara sawah milik para tetangga yang berdampingan tetap hijau dan subur. Warungku yang biasanya ramai mendadak sepi. Pelanggan lama satu persatu berhenti datang tanpa alasan yang jelas. Setiap kali aku bertanya, mereka hanya tersenyum canggung lalu buru-buru pergi. Dalam waktu kurang dari 2 minggu, penghasilan kami turun drastis. Rido masih berusaha menenangkan hatiku. Mungkin ini hanya ujian. Aku mengangguk. Meski jauh di dalam hati mulai muncul rasa takut yang sulit dijelaskan. Malam-malam kami pun berubah menjadi penuh teror. Hampir setiap pukul 12 lewat, terdengar suara batu menghantam genting rumah. Ketika Rido keluar membawa senter, tidak ada seorang pun di halaman. Suara itu terus berulang hampir setiap malam. Kadang terdengar langkah kaki mengelilingi rumah. Kadang suara perempuan menangis lirih dari arah belakang dapur. Aku yang biasanya berani mulai tidak sanggup keluar rumah setelah maghrib. Anehnya, setiap kali azan subuh berkumandang, semua suara itu menghilang begitu saja. Sepekan kemudian tubuhku mulai mengalami hal-hal aneh. Nafsu makanku hilang, kepalaku sering berdenyut hebat. Setiap mencium aroma nasi yang baru matang, aku justru mual hingga muntah. Berat badanku turun dengan cepat. Dokter puskesmas mengatakan aku hanya kelelahan dan memberi vitamin. Namun kondisiku justru semakin memburuk. Hampir setiap malam aku bermimpi didatangi seorang perempuan berambut panjang berpakaian hitam. Wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi ia selalu berdiri di depan pintu kamar sambil berkata dengan suara pelan, "Keluar dari rumah itu, atau kalian akan mati." Aku terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Rido selalu memelukku sambil membacakan doa agar aku kembali tenang. Namun tidak lama kemudian Rido sendiri mulai mengalami kejadian yang lebih mengerikan. Suatu pagi saat sedang membajak sawah, tubuhnya mendadak kaku. Ia jatuh tersungkur di lumpur sambil memegangi dadanya. Para petani segera membawanya pulang. Wajahnya pucat seperti kehilangan seluruh darah dalam tubuhnya. Kami membawanya ke rumah sakit kabupaten. Hasil pemeriksaan lengkap menunjukkan semua organ Rido normal. Dokter bahkan berkata, secara medis kami tidak menemukan penyebabnya. Kalimat itu justru membuatku semakin takut. Bagaimana mungkin orang yang begitu sehat tiba-tiba tidak mampu berdiri? Sementara hasil pemeriksaan menyatakan semuanya baik-baik saja. Setelah keluar dari rumah sakit, musibah kembali datang silih berganti. Mesin pompa air yang baru dibeli tiba-tiba terbakar sendiri. Sepeda motor Rido mogok berkali-kali tanpa kerusakan yang jelas. Warungku kemalingan meski tidak ada tanda pintu dibobol.
Rasanya semua kesialan datang bersamaan seolah ada tangan tak terlihat yang sengaja menghancurkan kehidupan kami sedikit demi sedikit. Suatu pagi, ketika aku menyapu halaman, sapuku menyentuh sesuatu yang terbungkus kain hitam. Aku membukanya perlahan. Seketika tubuhku gemetar hebat. Di dalamnya terdapat segumpal rambut panjang yang diikat benang merah. Beberapa paku berkarat. Bunga 7 rupa yang telah membusuk. Dan secarik kain putih penuh bercak merah kecoklatan. Aku menjerit memanggil Rido. Ia berlari keluar rumah dan langsung terdiam melihat benda itu. Belum sempat kami berpikir. Tetangga kami, Pak Wiryo, yang kebetulan lewat langsung menghampiri. Wajah pria tua itu mendadak pucat. Jangan disentuh lagi, bungkus kembali. Katanya pelan. Ini bukan barang biasa. Aku menelan ludah. Maksud Bapak, Pak Wiryo menghela napas panjang. Saya lahir dan besar di desa ini. Dulu saya sering melihat benda seperti ini. Biasanya dipakai orang yang berniat mencelakai keluarga lain. Kalimat itu membuat kakiku lemas. Rido masih mencoba berpikir logis. Mungkin hanya ulah orang iseng. Pak Wiryo menggeleng perlahan. Kalau cuma iseng, tidak mungkin isinya seperti ini. Sore harinya Pak Wiryo mengajak kami menemui seorang ustaz yang dikenal bijaksana di kecamatan sebelah. Setelah mendengar cerita kami, sang ustaz tidak langsung menyimpulkan apapun. Beliau hanya berkata, perbanyak salat, doa, dan jangan tinggalkan zikir. Apapun yang terjadi, jangan membalas keburukan dengan keburukan. Kami pulang dengan hati sedikit lebih tenang. Namun malam itu justru menjadi awal teror yang sesungguhnya. Tepat pukul 1 dini hari aku terbangun karena mendengar suara orang menggaruk dinding kamar dari luar. Suaranya pelan namun panjang, seolah kuku yang sangat tajam sedang menggores tembok. Rido mengambil senter lalu membuka pintu. Tidak ada siapa-siapa. Ketika ia hendak menutup pintu kembali, tiba-tiba terdengar suara tawa perempuan dari arah pohon mangga di belakang rumah. Kami saling berpandangan. Tubuhku menggigil hebat. Rido memberanikan diri mendekati pohon itu. Senter disorotkan ke segala arah. Tetapi hanya daun-daun yang bergoyang tertiup angin. Saat ia berbalik hendak masuk rumah, seekor burung gagak hitam terbang sangat rendah melewati kepalanya sambil mengeluarkan suara melengking. Burung itu kemudian hinggap di atap rumah kami dan tidak bergerak hingga menjelang subuh. Keesokan paginya aku kembali muntah-muntah. Kali ini yang keluar bukan hanya cairan, melainkan beberapa helai rambut panjang bercampur lendir. Aku menangis histeris. Rido memelukku dengan wajah yang mulai dipenuhi kepanikan. Untuk pertama kalinya sejak semua kejadian ini dimulai, ia berkata lirih, "Maafkan aku, Puspa. Sepertinya ini bukan lagi sekadar kebetulan." Aku menggenggam tangannya erat. Kalau memang ada seseorang yang menginginkan kita hancur, siapa yang tega melakukan semua ini? Rido tidak menjawab, namun dari sorot matanya, aku tahu ada satu nama yang sejak tadi terus berputar di kepalanya. Nama itu adalah Rina. Meski belum memiliki bukti sedikit pun, semua ancaman, semua fitnah, dan semua teror yang kami alami seolah mengarah pada satu orang yang sejak awal bersumpah akan membuat kami menyesali warisan itu. Dan tanpa kami sadari, di tempat lain, seseorang sedang tersenyum puas karena merasa rencananya mulai berhasil menghancurkan rumah tangga kami. Sejak malam ketika aku memuntahkan helaian rambut, hidup kami berubah menjadi neraka. Tubuhku semakin lemah. Aku hampir tidak mampu berdiri lebih dari beberapa menit. Setiap kali mencoba makan, dadaku terasa sesak, perutku seperti diremas, lalu muntah kembali. Rido yang biasanya selalu terlihat tegar kini mulai kehilangan semangat. Ia jarang ke sawah karena setiap berada di sana kepalanya mendadak berputar hebat hingga beberapa kali terjatuh. Pendapatan kami nyaris habis. Tabungan yang kami kumpulkan bertahun-tahun perlahan terkuras untuk biaya berobat yang tak kunjung membuahkan hasil. Anehnya, setiap dokter mengatakan hal yang sama. Secara medis tidak ada penyakit yang berbahaya. Kalimat itu justru membuat kami semakin bingung karena kondisi kami terus memburuk dari hari ke hari. Suatu sore, ketika aku sedang berbaring di ruang tengah, telepon Rido berdering. Nomor yang menghubungi tidak dikenal. Begitu diangkat, terdengar suara perempuan yang langsung membuat wajah Rido berubah tegang. "Mas Rido." Aku Siska, tetangganya Mbak Rina. "Jangan tanya dari mana aku dapat nomor ini. Aku cuma ingin bilang, hati-hati sama Mbak Rina.
Rido terdiam. Maksudmu? Suara Siska terdengar gemetar. 2 malam yang lalu aku melihat Mbak Rina dan Mas Damar pergi ke rumah seseorang di lereng bukit. Orang kampung mengenalnya sebagai dukun yang sering didatangi orang-orang karena urusan balas dendam. Rido langsung berdiri. Apa kamu yakin? Aku yakin. Aku bahkan melihat mereka membawa ayam hitam dan sebuah tas berisi sesuatu. Aku tidak berani mendekat. Sambungan telepon terputus. Kami saling berpandangan. Untuk pertama kalinya ada seseorang yang menguatkan dugaan kami. Namun semua itu masih sebatas cerita tanpa bukti. Keesokan harinya Rido nekat mendatangi rumah Rina seorang diri. Aku melarangnya. Tetapi ia berkata semua ini harus segera diakhiri. Saat Rido tiba, Rina justru menyambutnya dengan senyum sinis. Tumben datang, mau menyerahkan tanah warisan. Ejeknya, Rido menahan emosi. Mbak, aku hanya ingin bertanya satu hal. Apa semua musibah yang kami alami ada hubungannya dengan Mbak? Wajah Rina seketika berubah dingin. Ia tertawa kecil sambil melipat tangan di dada. Kalau memang hidupmu sedang hancur, jangan salahkan orang lain. Salahkan dirimu sendiri karena serakah. Rido kembali bertanya. Jawab saja, apa Mbak mengirim seseorang untuk mencelakai kami? Rina melangkah mendekat hingga wajah mereka hanya berjarak beberapa sentimeter. Dengan suara pelan ia berbisik. Kalau memang benar, memangnya kamu bisa membuktikan? Kalimat itu membuat darah Rido mendidih. Namun sebelum emosinya meledak, Damar datang mendorong tubuh Rido hingga hampir jatuh dari teras. Keluar dari rumah kami, jangan membuat fitnah, teriaknya. Keributan itu disaksikan banyak tetangga. Anehnya, Rina langsung menangis pura-pura sambil berteriak bahwa Rido datang mengancamnya. Dalam hitungan menit warga berdatangan, Rido justru dituduh sebagai adik durhaka yang ingin mencelakai kakaknya sendiri. Ia pulang dengan wajah penuh luka karena sempat didorong dan dipukul beberapa warga yang termakan sandiwara Rina. Sejak kejadian itu nama baik kami semakin hancur. Fitnah menyebar ke seluruh desa. Orang-orang percaya bahwa kamilah yang serakah. Bahkan ada yang mengatakan musibah yang kami alami adalah azab karena berani merampas hak saudara sendiri. Warungku benar-benar kosong. Anak-anak kecil mulai melempari rumah kami dengan kerikil sambil berteriak, pencuri warisan. Aku hanya mampu menangis di balik jendela. Yang paling menyakitkan bukan kehilangan uang, melainkan melihat harga diri kami diinjak oleh kebohongan. Suatu malam, ketika hujan turun sangat deras, terdengar suara seseorang mengetuk pintu rumah berkali-kali. Rido membukanya perlahan. Di depan pintu berdiri seorang pria tua yang mengenakan jas hujan lusuh. Wajahnya pucat, matanya sembab seolah baru saja menangis. Maaf, apa ini rumah Pak Rido? Tanyanya lirih. Rido mengangguk. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Jatmiko. Ia mengaku pernah menjadi sopir pribadi seorang dukun terkenal di daerah pegunungan. Kalimat berikutnya membuat napas kami seolah berhenti. Saya datang karena hati saya tidak tenang. Saya tahu siapa yang memesan ritual untuk keluarga kalian. Aku spontan menggenggam tangan Rido erat-erat. Siapa? Tanyaku dengan suara bergetar. Pria itu menghela napas panjang. Yang datang ke tempat itu bukan hanya seorang perempuan. Ada pasangan suami istri. Perempuannya berkali-kali mengatakan, selama Rido dan istrinya masih hidup, tanah itu tidak akan pernah jatuh ke tangannya. Air mataku langsung mengalir. Apakah perempuan itu? Rina. Jatmiko menundukkan kepala perlahan. Ya, tubuh Rido langsung lemas. Selama ini ia masih berharap kakaknya hanya terbawa emosi sesaat. Namun pengakuan pria itu menghancurkan semua harapan yang tersisa. Jatmiko kemudian mengeluarkan secarik foto dari dalam dompetnya. Foto itu memperlihatkan Rina dan Damar sedang berdiri di depan sebuah rumah tua bersama seorang pria berjubah hitam. Meski buram karena diambil dari kejauhan, wajah keduanya terlihat jelas. Saya diam-diam memotret mereka karena merasa ada yang tidak beres. Setelah tahu orang yang menjadi sasaran adalah keluarga sendiri, saya memutuskan berhenti bekerja. Rido menggenggam foto itu dengan tangan gemetar. Dadanya naik turun menahan amarah. Namun plot twist yang sesungguhnya belum berhenti di sana. Sebelum pulang, Jatmiko berkata pelan, masih ada satu hal yang harus kalian ketahui. Dukun itu pernah berkata, ritualnya belum selesai. Orang yang memesan meminta agar salah satu dari kalian meninggal sebelum 40 hari. Kalau sampai gagal,
ritual akan diulang dengan cara yang lebih berbahaya. Mendengar kalimat itu, seluruh tubuhku membeku. Aku memandang Rido yang kini wajahnya dipenuhi kepanikan. Kami baru sadar bahwa semua teror yang kami alami selama ini hanyalah permulaan. Di luar sana, Rina belum menyerah. Ia justru sedang menunggu saat yang paling tepat untuk memastikan kami benar-benar hancur, agar tanah warisan itu akhirnya jatuh ke tangannya tanpa harus berbagi dengan siapapun. Malam setelah Jatmiko menyerahkan foto itu menjadi malam terpanjang dalam hidup kami. Aku tidak sanggup memejamkan mata. Setiap kali menutup mata, yang terbayang hanyalah wajah Rina, perempuan yang selama ini kupanggil Mbak, dengan penuh hormat. Ternyata tega menginginkan kematian adik kandungnya sendiri hanya demi sebidang tanah. Rido duduk di ruang tamu sambil menatap foto itu berulang kali. Tangannya gemetar, air matanya menetes tanpa suara. Aku tidak menyangka, orang yang dulu menggendongku saat kecil sekarang justru ingin menguburkanku. Ucapnya lirih. Kalimat itu membuat dadaku terasa sesak. Selama bertahun-tahun Rido selalu membela kakaknya di depan siapapun. Bahkan ketika Rina menghina kami di depan keluarga besar, Rido masih berusaha memahami bahwa kakaknya hanya sedang dikuasai emosi. Kini semua harapan itu runtuh dalam sekejap. 2 hari kemudian kondisi tubuhku semakin memburuk. Aku pingsan saat sedang menyapu halaman. Rido panik membawaku ke rumah sakit. Tekanan darahku turun drastis. Jantungku berdetak tidak teratur. Tetapi lagi-lagi dokter tidak menemukan penyebab medis yang jelas. Saat aku sadar, kulihat Rido menangis sambil menggenggam tanganku. Aku tidak sanggup kehilanganmu, Puspa. Aku berusaha tersenyum meski tubuhku terasa sangat lemah. Kita harus bertahan. Jangan biarkan mereka menang. Seolah belum cukup dengan penderitaan itu, musibah baru kembali datang. Seseorang membakar gubuk kecil di sawah kami pada tengah malam. Api cepat membesar hingga menghanguskan pupuk, alat pertanian, dan sebagian hasil panen yang baru saja dipanen. Warga berdatangan membantu memadamkan api. Polisi datang melakukan pemeriksaan, tetapi pelakunya tidak ditemukan. Anehnya, di dekat lokasi kebakaran ditemukan bekas jejak ban mobil yang menurut beberapa warga mirip dengan mobil milik Damar. Namun tanpa bukti yang kuat, semuanya hanya menjadi dugaan yang tidak bisa diproses. Hutang mulai menumpuk. Kami terpaksa menjual perhiasan pernikahan untuk membayar biaya rumah sakit dan memperbaiki sawah. Warungku tutup total karena tidak ada lagi barang dagangan. Hampir setiap hari aku menangis diam-diam agar Rido tidak semakin terbebani. Namun justru Rido yang terus menguatkanku. Kalau harta habis, kita masih bisa mencari lagi. Yang penting kita tetap hidup. Ucapannya sederhana, tetapi menyimpan luka yang sangat dalam. Keesokan harinya ibu mertua datang ke rumah dengan wajah sembab. Begitu melihat kondisi kami, beliau langsung menangis. Maafkan ibu, semua ini terjadi karena ibu tidak mampu mendidik Rina. Beliau lalu mengeluarkan sebuah amplop coklat dari tasnya. Di dalamnya terdapat fotokopi surat wasiat asli beserta sebuah surat tulisan tangan almarhum ayah mertua yang belum pernah diperlihatkan kepada siapapun. Surat itu berisi pesan sederhana. Rido adalah anak yang paling banyak berkorban. Tanah di pinggir jalan ku berikan kepadanya agar kelak ia memiliki kehidupan yang lebih baik. Aku berharap saudara-saudaranya menerima keputusan ini dengan ikhlas. Saat membaca surat itu, Rido menangis semakin keras. Ia memeluk ibunya sambil berkata, "Aku tidak pernah menginginkan semua ini, Bu. Kalau saja ayah tahu warisan ini justru memecah keluarga." Ibu mertua menggeleng sambil menangis. Bukan warisannya yang salah, keserakahan manusialah yang menghancurkan keluarga ini. Namun plot twist kembali terjadi. Malam harinya Jatmiko datang dengan wajah panik. Saya baru saja bertemu seseorang yang masih bekerja di tempat dukun itu. Dia mengatakan Rina marah besar karena kalian masih hidup. Katanya besok malam akan dilakukan ritual terakhir. Dadaku langsung berdebar keras. Ritual terakhir, Jatmiko mengangguk. Kalau ritual itu berhasil, salah satu dari kalian dipercaya akan mengalami musibah besar dalam waktu dekat. Rido mengepalkan tangan. Untuk pertama kalinya ia tidak lagi ingin bersembunyi. Cukup, aku tidak akan membiarkan keluargaku terus diteror. Keesokan paginya Rido menghubungi seluruh keluarga besar dan meminta semua berkumpul di rumah ibu mertua malam itu. Awalnya Rina menolak datang. Tetapi setelah mengetahui ibu mereka juga hadir,
ia akhirnya muncul bersama Damar. Begitu semua berkumpul, Rido meletakkan foto yang diberikan Jatmiko di atas meja. Suasana langsung berubah hening. Wajah Rina yang semula percaya diri mendadak pucat. Namun bukannya mengaku, ia justru tertawa sinis. Foto buram seperti ini mau dijadikan bukti. Kalian benar-benar putus asa. Damar ikut menyela. Fitnah macam apa lagi ini? Saat suasana semakin panas, tiba-tiba terdengar suara dari arah pintu. Kalau begitu biar saya yang bicara. Semua orang menoleh. Jatmiko masuk bersama seorang pria tua yang mengenakan peci hitam. Pria itu ternyata adalah mantan asisten dukun yang selama ini membantu berbagai ritual. Dengan suara bergetar ia berkata, "Saya datang untuk meminta maaf. Saya tidak sanggup lagi memendam dosa." Perempuan itu memang pernah datang meminta agar adik kandungnya jatuh sakit dan meninggal supaya tanah warisan menjadi miliknya. Kalimat itu membuat seluruh ruangan gempar. Ibu mertua memegangi dadanya sambil menangis histeris. Rido mematung seperti kehilangan tenaga. Sementara Rina hanya bisa mundur beberapa langkah dengan wajah pucat pasi. Untuk pertama kalinya, kebohongan yang selama ini ia bangun mulai runtuh di depan seluruh keluarganya. Namun tidak seorang pun menyadari bahwa pengakuan itu justru akan memicu kemarahan Rina yang jauh lebih berbahaya. Dengan mata penuh kebencian, ia menatapku tanpa berkedip, lalu berbisik pelan. Kalau aku tidak bisa mendapatkan warisan itu, tidak akan ada seorang pun yang bisa memilikinya. Kalimat itu menjadi pertanda bahwa tragedi terbesar masih menunggu kami di depan. Ucapan Rina malam itu terus terngiang di kepalaku. Kalau aku tidak bisa mendapatkan warisan itu, tidak akan ada seorang pun yang bisa memilikinya. Tatapannya kosong, penuh kebencian, seolah rasa iri telah menghapus seluruh kasih sayang yang pernah ia miliki kepada adik kandungnya sendiri. Setelah pertemuan keluarga itu berakhir, Rina dan Damar pergi sambil membanting pintu. Ibu mertua jatuh terduduk di lantai, menangis sejadi-jadinya. Beliau tidak pernah membayangkan anak yang dibesarkannya dengan penuh kasih justru tega merencanakan kehancuran keluarganya sendiri. Rido memeluk ibunya erat, meski hatinya hancur. Ia hanya berkata lirih, "Semoga Allah masih membuka pintu tobat untuk Mbak." Namun harapan itu ternyata datang terlambat. 2 hari kemudian, kabar mengejutkan mengguncang seluruh desa. Rumah tua yang selama ini menjadi tempat tinggal dukun langganan Rina terbakar hebat pada tengah malam. Api melalap hampir seluruh bangunan. Warga yang datang hanya mampu menyelamatkan beberapa barang. Dukun itu ditemukan meninggal di dalam rumahnya. Banyak orang menganggap kejadian itu sebagai kecelakaan karena lampu minyak yang terjatuh. Namun sejak malam itu Rina berubah seperti kehilangan akal sehat. Ia sering berteriak sendiri, mengurung diri di kamar. Bahkan beberapa tetangga melihatnya berjalan tanpa alas kaki di tengah malam sambil menangis histeris memanggil-manggil nama seseorang. Kami memilih tidak ikut mencampuri urusannya. Aku dan Rido hanya berusaha menata kembali hidup kami. Kesehatanku perlahan membaik. Aku sudah bisa kembali membuka warung meski dengan barang seadanya. Rido mulai turun ke sawah lagi. Tanaman padi yang sebelumnya mengering perlahan menghijau kembali. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan diteror, kami bisa tidur tanpa mendengar suara-suara aneh di sekitar rumah. Kami mengira semuanya telah berakhir. Ternyata kami salah. Suatu sore datang kabar bahwa Rina menghilang sejak pagi. Damar mencari kemana-mana tetapi tidak menemukannya. Seluruh warga ikut membantu pencarian. Menjelang maghrib, seseorang berteriak dari arah tanah warisan milik Rido yang berada di pinggir jalan desa. Kami semua berlari ke sana. Di tengah lahan itu berdiri Rina dengan pakaian kusut, rambut acak-acakan, dan wajah yang sangat pucat. Di tangannya tergenggam sebotol bensin. Matanya menatap tanah itu dengan penuh kebencian. "Kalau tanah ini tidak bisa menjadi milikku, lebih baik musnah," teriaknya. Sebelum siapapun sempat mendekat, ia menyiramkan bensin ke semak-semak kering lalu melemparkan korek api. Dalam hitungan detik api membesar diterpa angin sore. Warga berteriak panik. Rido tanpa berpikir panjang berlari menerobos kobaran api untuk menghentikan kakaknya. Aku menjerit memanggil namanya. Beberapa warga ikut membantu. Beruntung api berhasil dipadamkan sebelum merambat ke rumah-rumah sekitar. Namun saat semua orang mencari Rina, perempuan itu sudah terjatuh di tengah lahan dengan tubuh lemas. Ia tidak terluka parah, tetapi wajahnya dipenuhi ketakutan.
Dengan napas tersengal ia terus berteriak, "Jangan dekati aku, mereka datang, mereka mau mengambilku." Tidak ada siapapun di sekelilingnya selain warga desa. Semua saling berpandangan bingung. Ambulans segera datang membawa Rina ke rumah sakit. Dokter menyatakan fisiknya baik-baik saja, tetapi kondisi kejiwaannya mengalami gangguan berat. Ia sering berteriak ketakutan, menangis tanpa sebab, dan berkali-kali mengaku melihat bayangan hitam mengejarnya. Damar yang selama ini selalu membela istrinya akhirnya mengetahui seluruh kebenaran setelah mendengar pengakuan mantan asisten dukun kepada pihak keluarga. Dengan wajah penuh penyesalan ia menangis di hadapan Rido. "Maafkan kami. Aku terlalu menuruti keserakahan istriku sampai tidak sadar telah menghancurkan keluarga sendiri." Rido hanya mengangguk pelan. Tidak ada kemarahan di wajahnya. Hanya kesedihan yang begitu dalam. Beberapa bulan kemudian pengadilan menetapkan bahwa surat wasiat almarhum ayah mertua tetap sah dan tidak dapat diganggu-gugat. Tanah warisan resmi menjadi milik Rido sesuai pesan terakhir ayahnya. Namun kemenangan itu sama sekali tidak membawa kebahagiaan. Ibu mertua jatuh sakit karena terus memikirkan kondisi Rina. Damar menjual sebagian hartanya untuk biaya pengobatan sang istri. Rina sendiri harus menjalani perawatan jangka panjang karena jiwanya tidak lagi stabil. Setiap kali melihat Rido datang menjenguk, ia hanya menangis sambil berkata, "Maafkan aku, aku hanya ingin memiliki semuanya." Tetapi semuanya sudah terlambat. Hingga hari ini, setiap kali aku melewati tanah warisan itu, aku tidak pernah merasa bangga karena memilikinya. Yang kulihat justru pengingat bahwa keserakahan mampu mengubah saudara kandung menjadi musuh, menghancurkan keluarga yang dulu saling menyayangi, dan meninggalkan luka yang mungkin tidak akan pernah sembuh. Warisan itu akhirnya tetap berada di tangan kami, tetapi harga yang harus dibayar terlalu mahal. Kami kehilangan kehangatan keluarga, ibu mertua kehilangan senyum, Damar kehilangan rumah tangganya, dan Rina kehilangan masa depannya sendiri. Dari semua peristiwa itu aku belajar bahwa harta memang bisa diwariskan. Tetapi ketika hati dikuasai iri dan dengki, yang tersisa bukanlah kebahagiaan, melainkan penyesalan yang datang saat semuanya sudah tidak bisa diperbaiki lagi.